Gedung tua kosong seringkali dihuni makhluk halus. Tak terkecuali dengan Gedung Kuning yang ada di kota Semarang satu ini. Gedung bersejarah peninggalan era penjajahan Belanda itu memang masih berdiri megah di tepi jalan di wilayah Kelurahan Bandarharjo, Ungaran Barat. Tak dapat dipungkiri, gedung tersebut merupakan salah satu bukti adanya sejarah berkembangnya penjajahan kolonial pada masa itu. Penamaan Gedung Kuning itu sendiri berdasarkan kebiasaan masyarakat yang menyebutnya dengan Gedung Kuning. Itu karena seluruh material bangunannya dicat dengan warna kuning. Seperti yang tertera di dinding samping, gedung itu merupakan bekas peninggalan kerajaan Belanda sekitar tahun 1916 silam. Gedung ini dulunya merupakan rumah singgah yang dilengkapi dengan gudang untuk menyimpan perniagaan. Gedung Kuning terdiri dari gedung utama dengan 2 lantai dan beberapa rumah singgah untuk para pejabat tinggi pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Misi awal Belanda ke Indonesia tidak lain dan tidak bukan ialah mencari rempah-rempah yang kemudian dijual dengan harga tinggi di Eropa. Saat itu, Gedung Kuning dijadikan sebagai tempat untuk mengelola seluruh perniagaan hasil bumi di Keresidenan Semarang. Kala itu, Keresidenan Semarang dikelilingi banyak perkebunan hasil bumi, mulai dari teh, kopi, cengkeh, polo, karet, dan masih banyak lagi. Selain kemegahan arsitektur, Gedung Kuning juga terkenal dengan cerita misterinya. Salah satu yang berkembang adalah cerita mistis seorang noni Belanda yang sering menampakkan diri di balkon lantai 2. Tak hanya sampai di situ. Tepat di depan gedung terdapat pohon beringin yang dipercayai dihuni banyak makhluk halus berupa genderuwo. Pada saat-saat tertentu, saat warga melintas terkadang mencium bau bakaran ketela di sekitar pohon tersebut. Kini, Gedung Kuning dikelola oleh Kodam 4 di Ponegoro dan dijadikan sebagai rumah dinas anggota Zidam 4 di Ponegoro. Saat menjelajahi gedung tersebut, beberapa sudut bangunan hancur dimakan usia. Rencana renovasi belum bisa dilakukan karena terkendala biaya. Bahkan, pemberian status sebagai bangunan cagar budaya pun belum bisa diresmikan oleh pemerintah. Padahal, faktanya, Gedung Kuning syarat dengan nilai-nilai sejarah. Terlebih lagi terdapat ruangan rahasia yang dipercaya sebagai bunker meski sudah pampat. Bunker tersebut memang dicor karena dikhawatirkan akan dijarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.